Pelaku pelecehan seksual saat tes cepat di Bandara Soekarno-Hatta akhirnya tertangkap. EF, sang pelaku, ditangkap di Sumatera Utara setelah kabur ke kampung halamannya saat sadar kasusnya viral. Lantas siapa sebenarnya EF? Berikut kisahnya dalam jejak kasus aksi cabul calon dokter. Terbang ke Nias melalui Bandara Soekarno-Hatta mengalami pelecehan dan pemerasan oleh seorang pelaku yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Bandara Suta lantaran mengaku sebagai dokter. Lantas bagaimana kasus ini bergulir dan apa motif dibalik semua ini? Inilah jejak kasus. Untaian curahan hati ini bukan potongan kisah drama. Pernyataan ini berasal dari pengalaman tak mengenakan yang dialami sang pemilik akun @listongs LHI saat menjalani rapid test di Bandara Suta, Tangerang, Banten. LHI menjadi korban pemerasan dan pelecehan oleh oknum petugas kesehatan rapid test. Melalui akun Twitter @listongs alias LHI, korban pelecehan dan juga pemerasan sejumlah 1,4 juta rupiah oleh seorang oknum yang mengaku sebagai dokter di Bandara Soekarno-Hatta pada saat melakukan tes cepat. Ia bercerita secara runtut bagaimana kronologi kejadian sesaat sebelum terbang ke Nias. Awalnya kan kasus ini dilaporkan melalui medsos ya, kemudian viral. Dari sana kita tindak lanjuti kebenaran kasus atau laporan secara viral ini. Namun yang bersangkutan ketika kita konfirmasi apakah mau membuat laporan atau tidak, yang bersangkutan berat karena harus kembali lagi ke Jakarta. Sehingga kita jemput bola, kita yang ke Bali mengambil keterangan yang bersangkutan sekaligus meminta yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi. Kebetulan yang bersangkutan atas nama L ini, saudari L ini, bersedia untuk membuat laporan polisi. Nah, dari sana kita ambil keterangan, kemudian kita lakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap apa yang sudah di-tweetnya di media sosial dan kejadian yang dia ceritakan, yaitu pemerasan, kemudian juga perbuatan cabul yang dialaminya. Polisi pun bergerak cepat menangkap pelaku. EF alias Eko Firston tak bisa berkutik saat polisi meringkus dirinya di salah satu rumah kos di daerah Balige, Toba Samosir, Sumatera Utara pada Jumat 25 September lalu. Eko tak lain adalah oknum tenaga kesehatan yang mengaku dokter dan melakukan pelecehan serta pemerasan rapid test kepada LHI di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kita mendapatkan identitas yang bersangkutan. Kita menuju di mana tempat tinggal yang bersangkutan atau yang dilaporkan sebagai pelaku ini. Kita menuju ke kos-kosannya. Rupanya di kos-kosannya pada hari viralnya itu tanggal 18 September, saat itu juga pelaku ini yang mengaku sebagai dokter ini sudah meninggalkan tempat kos-kosannya. Kemudian kita melakukan penyelidikan, kita dapat informasi dari masyarakat bahwa yang bersangkutan atau pelaku ini sudah kabur ke Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara kita dapatkan yang bersangkutan, kita berangkat ke sana dan benar informasi tersebut yang kita dapatkan, yang bersangkutan kita tangkap di Balige, Toba Samosir, Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk perusahaan tempat Eko bekerja dan Ikatan Dokter Indonesia, diketahui bahwa Eko Firston belum resmi menjadi dokter dan hanya bekerja sebagai pegawai magang dengan gelar sarjana kedokteran.
Kami pun mencoba mengonfirmasi ke pihak kampus tempat Eko terdaftar sebagai mahasiswa kedokteran. Sayang, berdasarkan keterangan petugas keamanan, tak ada perwakilan dari pihak kampus yang bisa dimintai keterangan. Dia nggak pernah tiap hari di sini. Itu kalau pas bilang tadi meeting sama kalau ada rapat yayasan itu pun di seberang itu. Karena posisi COVID, tapi kalau dia nggak COVID dia tiap hari masuk. Itu serta jajarannya juga semua? Enggak, kalau jajarannya ada sebagian. Pengakuannya sebagai dokter itu juga kita buktikan dia pernah menggunakan pakaian. Pakaiannya itu tertulis di situ nama dengan gelar dokternya, DR-nya. Kemudian kita konfirmasi kepada pihak terkait, khususnya ahli masalah kedokteran ini, bahwa yang bersangkutan memang lulusan dari salah satu universitas dan bergelar sarjana kedokteran. Namun yang bersangkutan atau pelaku ini, ES ini, belum melaksanakan koas, kemudian juga belum melaksanakan ujian kompetensi dokter Indonesia. Jadi dia belum berhak menyandang gelar dokter. Eko mungkin tak menyangka tindakan asusila yang dilakukannya bakal berujung pidana. Terlebih, Eko tengah dipercaya sebagai petugas kesehatan bagi para calon penumpang yang hendak terbang dari Bandara Soekarno-Hatta. Adanya satu pihak yang dominan, dalam hal ini adalah oknum dokter, dan adanya satu pihak yang cenderung submisif, yaitu pasien, dalam sebuah lingkungan yang tertutup, maka sekali lagi itulah lingkungan yang tanda petik ideal bagi terjadinya perbuatan-perbuatan amoral, perbuatan-perbuatan bejat, termasuk pelecehan seksual. Eko kini dijerat pasal berlapis atas kasus pelecehan, pemerasan, dan penipuan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.